Saya tanya Tuhan Yesus, saya lihat Tuhan Yesus yang muka itu bercahaya. Dan saya tanya Tuhan Yesus, di dunia saya nonton film Tuhan Yesus itu disalib, apakah betul? Tuhan Yesus bilang betul. Tuhan Yesus kasih Tuhan Yesus punya tangan, di Tuhan punya tangan itu ada bekas tulang paku. Lalu saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa Tuhan Yesus mau seperti ini? Dan Tuhan Yesus bilang, karena aku mengasihi anak-anakku, aku rela mati kayu salib untuk menebus dosa-dosanya. Setelah itu Tuhan bawa saya banyak pohon-pohon. Di antara pohon-pohon itu ada satu aliran sungai yang mengalir. Sungai itu jernih sekali. Lalu Tuhan Yesus bilang sama saya, Lala, cuma masukkan kayu ke dalam air. Jadi saya masukkan kayu ke dalam air itu. Dan Tuhan bilang, Lala, air itu Lala bisa minum. Waktu saya minum air itu saya rasa segar sekali. Dan Tuhan Yesus bilang sama saya lagi, Lala bisa bernafas dalam air. Waktu saya masukkan kepala ke dalam air, betul saya bisa bernafas dalam air. Banyak ikan yang datang ke dekat saya main sama mereka. Mereka tidak takut. Saya tanya Tuhan Yesus, di dunia hewan-hewan seperti ini, ikan-ikan, kalau kita pegang, mereka takut. Tapi di sini kenapa tidak? Tuhan Yesus bilang, Lala, di sini semua hewan-hewan jinak yang bisa berbicara. Lalu kami naik, saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan, bagaimana cara Tuhan lihat perbuatan manusia? Lalu Tuhan Yesus bawa saya seperti laut kaca. Di bawah laut kaca itu bumi yang kecil sekali. Jadi saya bisa ikut lihat dari atas laut kaca itu ke semua negara, kota-kota, suku-suku, semuanya. Ada yang membunuh, ada yang bersinah, ada yang mencuri, semuanya kelihatan dari atas laut kaca itu. Lalu waktu kami jalan ada satu buku itu besar dan buku itu warna emas. Lalu saya tanya Tuhan Yesus, ini buku apa? Tuhan Yesus bilang, ini buku kehidupan. Setelah itu kami mulai jalan. Waktu kami jalan ada satu pintu yang terbuka. Di dalam ruangan itu ada satu meja yang panjang. Meja itu tidak ada ujungnya, panjang sekali. Banyak tempat-tempat untuk kursi-kursi. Di antara tempat-tempat itu malaikat mereka berdiri dan mereka pegang sangkakala. Setelah itu kami jalan, saya lihat banyak tempat-tempat, rumah-rumah. Di antara rumah-rumah itu ada satu rumah yang pintunya terbuka. Lalu saya bilang Tuhan Yesus, saya bisa masuk? Tuhan izinkan saya masuk. Waktu saya masuk ke dalam rumah itu, lantainya terbuat dari emas dan dindingnya itu terbuat dari berlian. Rumah itu mewah sekali. Saya bilang Tuhan Yesus, saya tidak bisa jalan di atas emas. Kalau di dunia emas itu mahal. Tapi Tuhan Yesus bilang, tidak apa-apa Lala, jalan saja. Jadi saya jalan di atas emas, saya lihat di dalam rumah itu mewah sekali. Dan saya kembali keluar, saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa hanya satu rumah yang pintunya terbuka? Lalu yang lain kenapa tidak? Tuhan Yesus bilang, Lala, ini bukan milik Lala, ini milik orang lain. Jika mereka masuk surga, mereka berhak untuk masuk dalam tempat-tempat ini. Setelah itu, Tuhan bawa saya dan Tuhan sampaikan kepada saya, Lala, agama Katolik tidak boleh menyembah Bunda Maria. Bunda Maria itu sementara menangis. Kenapa kalian sembah saya? Saya tidak berkuasa. Yang kalian harus sembah Yesus Kristus, Dia yang berkuasa. Dan sekali lagi, ini pesan Tuhan yang harus saya sampaikan. Apa yang Tuhan sampaikan, ini juga yang saya sampaikan. Saya tidak bisa tambahkan dan saya tidak bisa kurangkan. Dan Tuhan sampaikan, agama Katolik itu mereka terhipnotis dua dewa. Satu bergelar penguasa udara, Rosario penguasa laut. Setelah itu Tuhan Yesus bilang sama saya, Lala, ikut Tuhan Yesus ke satu tempat. Lalu Tuhan gendong saya, kami keluar dari surga. Kami masuk satu terowongan lagi. Terowongan itu lebar sekali. Waktu kami masuk dalam terowongan itu saya rasa panas. Tempat yang kami mau pergi adalah neraka. Saya bilang, Tuhan Yesus, saya tidak mau masuk, saya takut. Tapi Tuhan Yesus bilang, Lala harus masuk. Dan Lala bisa lihat supaya Lala sampaikan kepada seluruh umatku di dunia bahwa surga dan neraka itu ada. Lalu kami masuk. Neraka itu bau, panas, mengerikan sekali. Dan waktu kami masuk dalam neraka, setan-setan macam-macam, mereka pegang trisula. Mereka lihat Tuhan Yesus, mereka semua sujud, mereka takut.
Lalu kami jalan. Waktu kami jalan, di dalam neraka itu ada satu sumur. Di dalam sumur itu banyak sekali orang berteriak. Lalu saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus bisa lihat? Tuhan Yesus pegang saya punya tangan dan saya lihat ke dalam sumur itu. Di dalam sumur itu manusia-manusia dicambuk, daging-dagingnya terlepas, tapi tidak bisa mati. Lalu kami jalan lagi, banyak kakak-kakak remaja. Lalu di dunia suka dance. Di sana dia punya lantai terbuat dari paku, dari duri-duri. Kalau mereka lompat-lompat, mereka punya kaki tusuk di duri-duri, tidak bisa berhenti. Kalau berhenti, iblis datang kembali cambuk lagi. Setelah itu kami jalan, dan orang yang suka membunuh tangannya dipotong-potong seperti orang potong ikan, tumbuh kembali lagi, potong lagi. Dan orang yang suka menipu, lidahnya ditarik panjang, di ujungnya dikasih lubang dan ditutup kembali ke dalam mulut. Dan waktu kami jalan, ada satu kolam, dan di dalam kolam itu semua manusia tidak menggunakan baju. Dan di atas kolam itu ada meja, di atas meja itu ada buku. Di dalam buku itu ada tulisan persinahan. Jadi semua manusia itu ada ular besar masuk dari kelamin, keluar dari telinga, masuk dari mata. Itu orang yang suka berzina. Ular siksa mereka. Terus kami mulai jalan, dan satu orang perempuan, Tuhan Yesus bilang sama saya, perempuan itu suaminya bawa parfum dari luar negeri. Dia sombong, akhirnya masuk dalam neraka. Dan saya lihat dia buka, dia punya parfum, dia tumpah ke seluruh tubuh. Lalu dia punya kulit itu terkupas-kupas. Setelah itu waktu kami jalan, ada dua orang anak remaja. Tuhan Yesus bilang sama saya, mereka ini dua orang bersaudara. Di dunia mereka suka bertengkar. Akhirnya mereka masuk dalam neraka. Yang kakak pegang pisau, yang adik pegang pisau. Mereka baku tusuk dengan pisau. Itu dua orang bersaudara yang suka bertengkar. Lalu waktu kami jalan, saya ketemu dua orang artis dunia di sana. Pertama saya ketemu satu pakai kacamata dan rambutnya panjang. Terus dia bicara dengan bahasa yang saya tidak mengerti. Tapi Tuhan Yesus artikan bahasa itu, saya juga bisa ikut mengerti. Dia panggil Tuhan Yesus, tapi Tuhan tidak perlu sama dia. Akhirnya dia bilang, Tuhan Yesus pengecut. Dan dia bilang sama saya, kau tunggu, jika masuk dalam tempat ini aku akan bunuh kau. Terus dia kasih keluar lidah sama Tuhan Yesus dan saya. Dan api mulai kembali bakar dia, ulat-ulat bahkan dia punya tubuh. Dan Tuhan Yesus bilang sama saya, artis itu adalah John Lennon. Dan kami mulai jalan lagi. Waktu kami jalan, saya kenal satu orang artis dunia ini. Dia goyang di atas lantai berpaku itu Michael Jackson. Ulat-ulat sudah makan dia punya tubuh, api sudah bakar dia. Setelah itu, waktu kami jalan, ada satu orang laki-laki. Lalu saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu siapa? Tuhan Yesus bilang, itu seorang hamba Tuhan. Lalu saya bilang, Tuhan Yesus, kenapa hamba Tuhan bisa masuk dalam neraka? Tuhan Yesus bilang, aku menyuruhnya untuk sampaikan pesan-pesan kepada seluruh umatku di dunia, tapi dia tidak sampaikan. Akhirnya dia masuk dalam neraka. Lalu dia panggil Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus tidak perlu sama dia. Dan Tuhan bilang sama dia, siapa engkau? Aku tidak mengenalmu. Setelah itu kami mulai kembali. Kami kembali di dalam surga. Jadi hari Rabu dari jam 10:30 malam sampai jam 6 pagi, Tuhan bawa saya, tunjukkan saya surga dan neraka. Setelah itu saya kembali. Dan hari Kamisnya Tuhan tanya saya, Lala sudah disampaikan? Saya bilang belum Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, cepat, sedikit lagi aku akan datang. Aku tidak mau hanya umat Kristen dan Katolik saja diselamatkan, tapi Hindu, Buddha dan Islam juga perlu diselamatkan. Setelah itu Tuhan tunjukkan saya jam surga. Jarum pendek di satu angka, saya tidak bisa angka berapa. Dan jarum pendek sedang menuju juga jarum pendek. Jika jarum panjang pas di jarum pendek, waktu habis Tuhan Yesus datang. Tapi jarum panjang itu sudah pas di jarum pendek, tinggal menunggu detik. Dan beberapa hari kemudian, Tuhan tunjukkan saya detik itu sudah pas antara jarum panjang dan pendek. Tapi Tuhan masih tambahkan sedikit lagi.
Lalu saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan, kenapa Tuhan mesti tambahkan sedikit lagi? Tuhan Yesus bilang, karena aku mau semua anak-anakku diselamatkan dan dipulihkan. Setelah itu Tuhan pimpin kami di Papua, kami ke Wamena, kami ke gereja Katolik, kami ke masjid, kami ke pura, kami ke Timika, dan dari Wamena Tuhan sampaikan kami harus ke Bali. Dan Tuhan buat mujizat-mujizat yang nyata sekali. Setelah itu kami kemarin juga bukan karena kebetulan, dan kami tim yang mengalir. Kalau Tuhan suruh kami, baru kami jalan. Kami sama sekali tidak punya uang tiket, tapi kami percaya kalau Tuhan yang suruh, Tuhan akan campur tangan. Jadi kami kemari, sama sekali kami tidak punya uang, tapi karena Tuhan yang suruh, kami percaya dengan iman. Kami kemarin juga bukan karena kebetulan, tapi Tuhan yang suruh kami. Karena Tuhan mau semua umat-umat yang dipulihkan dan diselamatkan. Bukan Kristen dan Katolik saja yang diselamatkan, Hindu, Buddha, dan Islam juga perlu diselamatkan. Setelah itu, saya bersyukur Tuhan Yesus baik. Meskipun saya punya bapak tidak ada, tapi saya yakin Tuhan selalu temani saya. Tuhan yang selalu bersama-sama Tuhan, jadi saya punya orang tua. Dan saya bersyukur juga Tuhan baik. Tuhan berkumpul kembali, Tuhan bersama-sama, dan kami semua berkumpul di tempat ini semua karena Tuhan Yesus. Dan terima kasih buat semuanya, buat kesempatan undangan dan buat kami tim untuk saya bersaksi di sini. Dan ini bukan karena kepintaran, kehebatan kami semua, karena Tuhan Yesus. Dan kami akan pulang, kami akan kembali ke Papua, tapi kesaksian saya tetap tinggal dan lakukan. Ini pesan Tuhan, dan di pesan ini saya tidak tambahkan dan saya tidak kurangkan. Tuhan mau kita semua diselamatkan dan dipulihkan. Dan sebelum Tuhan Yesus mau pakai saya, Tuhan bilang sama saya, Lala harus aku lakukan. Jadi saya baptislah. Setelah itu Tuhan Yesus pakai saya sampai sekarang. Dan Tuhan mau kita semua lakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Jangan soal kita, Tuhan Yesus dia suruh untuk kita baptis seperti Tuhan mau kita lakukan apa yang Tuhan lakukan, yaitu baptislah. Dan sebelum Tuhan Yesus pakai saya, Tuhan bilang sama saya, Lala, lagu-lagu dunia dan HP harus dihapus, karena itu tidak membangkitkan iman. Sebaiknya lagu-lagu rohani. Jadi untuk kakak remaja, kakak muda di sini, lagu-lagu dunia di HP harus hapus. Setelah itu, Tuhan menyampaikan pada hari Minggu kami di Papua. Tuhan menunjukkan saya satu lubang besar dan banyak manusia yang jatuh ke dalam lubang itu. Lalu saya tanya Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, apa maksud ini? Dan Tuhan bilang, orang-orang yang jatuh ke dalam lubang itu anak-anak yang tidak setia. Mereka akan mengalami masa 3,5 tahun atau masa antikris. Dan anak-anak yang setia, aku akan pindahkan kepada belantara. Dan mari masih ada waktu yang Tuhan berikan kepada kami, kita setia melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dan kita semua bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan Tuhan, untuk kedua kalinya Tuhan bawa saya, dan Tuhan tunjukkan keadaan surga yang sudah berbeda. Semua malaikat sudah bersiap-siap untuk meniup sangkakala. Dan di atas meja pesta perkawinan anak domba itu sudah tersedia alat-alat atau tempat-tempat makan, dan semuanya sudah siap. Lalu Tuhan bawa saya ke neraka, dan iblis sudah keluar dari lubang neraka. Dia berdiri di depan pintu neraka. Dia pegang gembok yang besar sekali dan rantai. Lalu saya tanya dia, tunggu apa kau di sini? Lalu dia bilang, aku menunggu anak-anakku. Dan Tuhan suruh saya bilang, ini tahunnya Bang, semua anak-anak yang kau tahan akan dibebaskan. Amen. Jadi Tuhan tunjukkan saya keadaan surga yang sudah sangat-sangat berbeda. Sedikit lagi Tuhan akan datang. Jadi masih ada waktu yang sisa, kesempatan yang sisa ini pada kita melayani Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Terima Yesus, buka hati sungguh-sungguh. Dan mungkin dan hari ini dan hari yang akan datang ke depan ada pencurahan Roh Kudus. Mari buka hati sungguh-sungguh supaya kami semua diurapi. Terima kasih buat kesempatan. Semoga dengan kesaksian ini kita semua diberkati.